akan Tuhan dalam sakramen terkudus. Aku rindu menerima Yesus Allah manusia. Yesus, Yesus datanglah. Anak-anak yang terkasih, selamat datang, selamat bertemu lagi dengan Pak Sugio dalam pembinaan calon komuni pertama. Pertemuan yang terakhir sebelum kita menerima sakramen pengakuan dosa. Minggu lalu kalian sudah bersama dengan Pak Tris. Hari ini bertemu dengan Pak Sugio, kita akan bersama-sama mendalami, memahami tentang perayaan Ekaristi. Tentu kalian tidak asing dengan perayaan Ekaristi ya, karena kita pada waktu sebelum pandemi ini, kita setiap minggu atau bahkan lebih ya, kita selalu merayakan Ekaristi di gereja atau mungkin juga di lingkungan-lingkungan. Mari sebelum melanjutkan pertemuan kita ini, kita mengawalinya dengan doa bersama. Kita mengucapkan bersama-sama. Kita hening sejenak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bersama-sama. Allah yang Maha Kasih, terima kasih atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami untuk bersama teman-teman mendalami tema yang ke-10 ini, yaitu tentang perayaan Ekaristi. Semoga semua yang kami lakukan sungguh bermanfaat bagi kami dalam usaha untuk menghidupkan iman kepadamu. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak yang terkasih, mari kita lanjutkan dengan menyanyikan lagu dari puji syukur, Aku Rindu Akan Tuhan. Aku rindu akan Tuhan dalam sakramen terkudus. Aku rindu menerima Yesus Allah manusia. Yesus, Yesus datanglah. Yesus tinggal di hatiku, aku amat bahagia. Yesus sungguh sahabatku, dalam suka, dalam duka. Yesus kau sahabatku. Puji syukur bagimu. Setelah kalian menyanyikan lagu Aku Rindu Akan Tuhan, kita akan mulai pembahasan kita, yaitu tentang perayaan Ekaristi. Anak-anak, ada 4 hal, 4 tema besar dalam perayaan Ekaristi, atau ada 4 bagian, yaitu yang pertama apa? Yang pertama adalah ritus pembuka. Yang kedua, liturgi sabda. Yang ketiga, liturgi Ekaristi. Dan keempat adalah ritus penutup. Itu 4 bagian dalam perayaan Ekaristi.
apa-apa saja yang termasuk dalam ritus pembuka atau bagian apa saja yang termasuk dalam liturgi sabda, liturgi ekaristi dan ritus penutup. Mari kita lihat ulasan berikut ini. Yang termasuk dalam ritus pembuka adalah perarakan masuk. Dan ketika perarakan masuk yang dilakukan oleh umat beriman yang hadir dalam perayaan ekaristi, terutama di gereja, adalah mereka berdiri. Setelah perarakan masuk dilanjutkan dengan tanda salib. Umat masih dalam posisi berdiri. Lalu dilanjutkan dengan salam, lalu pengantar, tobat, di mana umat mulai berlutut, lalu Tuhan kasihanilah kami, dan doa pembuka. Itu adalah bagian dari ritus pembuka. Setelah ritus pembuka, bagian yang kedua tadi apa? Yaitu liturgi sabda. Liturgi sabda dari katanya yaitu sabda. Maka di sini kita akan mendengarkan Tuhan yang hadir lewat sabdanya yang dibacakan oleh petugas. Sikap umat beriman adalah duduk sebagai tanda siap. Pertama kita mendengarkan bacaan pertama. Setelah bacaan pertama, kita melanjutkan dengan Mazmur tanggapan. Setelah Mazmur tanggapan, dilanjutkan dengan bacaan kedua, lalu bait pengantar Injil, dan Injil. Pada saat bait pengantar Injil dan Injil, sikap umat beriman adalah berdiri. Setelah itu aklamasi sudah Injil, dilanjutkan dengan homili. Pada waktu homili umat ngapain? Umat duduk. Setelah itu dilanjutkan dengan syahadat, lalu dengan doa umat, di mana umat berdiri. Bagian ketiga yaitu liturgi ekaristi. Apa itu liturgi ekaristi? Isinya yaitu pertama persiapan persembahan, meliputi persiapan persembahan itu sendiri, lalu doa persiapan persembahan. Sikap umat bagaimana? Pada saat persiapan persembahan, sikap umat adalah duduk, sementara pada waktu doa persiapan persembahan, umat berdiri. Setelah itu kita masuk ke dalam doa syukur agung. Doa syukur agung diawali dengan dialog pembuka, umat berdiri, dilanjutkan dengan prevasi, umat berdiri, dilanjutkan dengan kudus, umat juga berdiri, dan doa syukur agung, umat berlutut. Bagian ketiga dari liturgi ekaristi adalah komuni. Pada saat komuni diawali dengan Bapa Kami, embolisme, doa damai, dan pemecahan roti. Pada waktu Bapa Kami, embolisme, dan doa Bapa Kami dan doa damai, umat berdiri. Pada saat pemecahan hosti, umat berlutut. Dan pada saat penerimaan tubuh dan darah Kristus, umat berjalan menuju ke depan untuk menerima hosti dari imam atau dari petugas. Dilanjutkan dengan pembersihan bejana di mana umat duduk, lalu saat hening umat duduk, lalu madah pujian, menyanyi bersama itu umat juga duduk. Lalu doa sesudah komuni, umat berdiri. Dan bagian keempat yaitu ritus penutup, terdiri dari pengumuman, umat duduk, amanat pengutusan, umat berlutut, lalu berkat, umat juga berlutut. Setelah itu dilanjutkan dengan pengutusan, umat berlutut. Dan perarakan keluar, umat berdiri. Anak-anak, bagian doa pembuka, doa persiapan persembahan, doa damai, doa sesudah komuni adalah doa pemimpin ekaristi. Maka dalam doa ini umat tidak ikut mengucapkan, hanya didoakan oleh imam. Umat hanya mendengarkan, mengikuti dalam hati. Dalam cara tobat pertama, kita menebah dada. Ada bagian yang kita menebah dada yaitu
Ketika kita mengucapkan, saya berdosa, saya berdosa, saya sungguh berdosa. Itu kita menebah dada sebagai tanda bahwa kita sungguh-sungguh bertobat. Dan saat konsekrasi, sewaktu imam mengangkat hosti dan piala, kita memandang. Kalau dulu menyembah begini ya, sekarang kita cukup memandang, setelah itu kita menundukkan kepala. Ya. Pada saat imam mengangkat hosti atau mengangkat piala. Anak-anak, seluruh ritual kita itu dalam Ekaristi itu bersumber dari Alkitab. Mari kita lihat satu persatu. Misalnya, dalam lagu Tuhan Kasihanilah Kami, itu berasal dari seruan dua orang buta yang berseru kepada Yesus. Dia berseru apa? Yesus anak Daud, kasihanilah kami. Yaitu dari Injil Matius bab 20 ayat 29 sampai 33. Jadi lagu Tuhan kasihanilah kami atau yang jenis lain itu bersumber dari Alkitab. Yang kedua misalnya, madah kemuliaan. Itu juga berasal dari kitab suci, yaitu saat apa? Saat dari nyanyian malaikat saat Yesus dilahirkan. Bunyinya gimana? Dalam Injil Lukas bab 2 ayat 14 berbunyi, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Intinya dari situ. Doa lain yaitu doa umat terinspirasi dari anjuran Paulus dalam 1 Timotius bab 2 ayat 1. Dikatakan, panjatkanlah doa permohonan dan doa syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar. Maka dalam doa umat gereja kita mendengar misalnya bagi para pemimpin bangsa-bangsa, bagi para pemimpin gereja, dan seterusnya. Itu mengikuti apa yang dikatakan Paulus dalam 1 Timotius itu. Kita lihat lagi misalnya nyanyian kudus. Nyanyian kudus juga berasal dari kitab suci, yaitu sewaktu Yesaya mendapat penglihatan di bait Yerusalem. Yesaya bab 6 ayat 3. Kata-kata konsekrasi dan doa syukur agung juga bersumber dari teks kitab suci, yaitu Matius bab 26 ayat 26 sampai 29 dan 1 Korintus bab 11 ayat 23 sampai 26. Doa Bapa Kami tentu kita sering mendengar dalam pelajaran di kelas 2, kita di kelas 4 juga kita mengulangi tema itu, yaitu doa itu berasal dari siapa? Dari Yesus sendiri, di mana para rasul minta diajari berdoa. Dan itu kita ucapkan dulu juga dalam perayaan Ekaristi. Doa damai juga kita doakan dengan dasar bahwa Yesus berjanji akan memberikan damai kepada kita dalam Yohanes bab 14 ayat 27. Seruan anak domba Allah juga demikian, berasal dari Injil Yohanes bab 1 ayat 29. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Itu lalu kita terapkan dalam doa anak domba Allah. Juga kita lihat misalnya pengakuan ketidaklayaan sebelum menyambut komuni juga berasal dari kitab suci Injil Matius bab 8 ayat 8. Dari kata-kata perwira Romawi yang meminta hambanya untuk disembuhkan Yesus. Dia berkata apa? Kata-katanya begini, ya Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan sepatah kata saja, maka hambaku itu akan sembuh. Kalau dalam Ekaristi kita mengatakan apa? Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Intinya sama. Itu bersumber dari Injil Matius bab 8 ayat 8. Anak-anak yang terkasih, dalam mengikuti perayaan Ekaristi ada beberapa sikap liturgi yang harus kita perhatikan. Pertama, ketika kita masuk ke gereja, kita biasanya mencelupkan tangan ke air suci. Itu tujuannya apa?
mengingatkan kita bahwa kita sudah dibaptis, bahwa kita menjadi anak-anak Allah. Kita juga berlutut ketika kita mau duduk, ya, di samping kursi tempat duduk kita, berlutut. Itu mau mengingatkan bahwa kita ini makhluk yang hina. Kita sungguh rendah di hadapan Tuhan. Sekaligus ini juga menunjukkan sikap hormat kita kepada Tuhan yang hadir dalam tabernakel suci. Tandanya biasanya apa? Lampu tabernakel akan dinyalakan. Perarakan masuk dalam perayaan Ekaristi yang terdiri dari petugas liturgi dan imam itu menandakan lambang kehadiran Tuhan dalam Ekaristi yang sedang kita rayakan. Tanda salib juga demikian, dulu dalam pertemuan pertama sudah disinggung, yaitu mengingatkan apa? Mengingatkan iman kita kepada Allah Tritunggal, kepada Bapa, kepada Putra, dan Roh Kudus. Sekaligus juga mengingatkan kita dengan menyentuh dahi, menyentuh dada, menyentuh tangan, ujung tangan, ya, lengan, mau mengatakan apa? Bahwa seluruh hidup kita, mulai dari pikiran, hati, dan perasaan, juga tangan kita, pekerjaan kita persembahkan kepada Tuhan. Jadi dengan membuat tanda salib itu maknanya sangat mendalam. Kita berpasrah kepada Tuhan, menyerahkan diri kita kepada Tuhan, pikiran, perasaan, dan seluruh karya hidup kita. Menebah dada tadi pada waktu saya mengaku, sebagai tanda apa? Penyesalan dan tobat. Maka ketika kita mengucapkan saya berdosa, saya sungguh berdosa, ya, dengan menebah dada. Nah, nanti harus dipraktekkan ketika kalian sudah mulai mengikuti perayaan Ekaristi. Berdiri, ada banyak sikap berdiri tadi, ya, misalnya kemuliaan, perarakan pembuka, waktu Injil dibacakan, mau mengungkapkan apa? Kita siap menyambut Tuhan, kita siap menjadi saksi. Itu makna dari berdiri. Sementara duduk, pada waktu mendengarkan sabda Tuhan kita duduk, pada waktu homili kita duduk. Apa artinya? Artinya adalah kita sikap siap mendengar Tuhan. Juga sering yang dilakukan oleh lektor dan misinar, yaitu menunduk kepada imam. Artinya apa? Sebagai tanda menghormati. Sementara ada lagi tanda salib kecil di dahi, di bibir, dan di dada. Tanda salib di dahi, di bibir, dan di dada sebelum dibacakan Injil. Disertai doa apa? Ada doanya itu, yaitu Tuhan, Injilmu hendak kurenungkan dalam budiku, kuakui kebenarannya dan kuwartakan dalam bibirku, serta aku resapkan dalam hatiku. Sabda Tuhan kita terima dalam budi kita dan dalam pikiran kita, kuakui kebenaran dan kuwartakan dalam bibirku, serta aku resapkan di dalam hati. Sebelum Injil dibacakan. Juga sikap menyembah saat konsekrasi. Kita mau menyembah Yesus, Sang Raja. Pada saat komuni, telapak tangan kiri di atas telapak tangan kanan. Kita seringkali mendengar tangan kiri itu identik dengan yang tidak baik. Tapi apa benar demikian? Tidak demikian, ya. Dan kita juga mau menunjukkan dalam perayaan Ekaristi ketika tangan kiri di atas tangan kanan, kita mau mengatakan apa? Apa yang kita imani bahwa sesuatu yang katanya tidak baik pun kita bawa kepada Tuhan. Hal ini mau dikatakan bahwa meskipun kita hina dan penuh dosa, tetapi Tuhan tetap menerima. Itu maknanya. Anak-anak, untuk tugas di rumah, silakan anak-anak mengisi lembar tugas di buku Siap Menyambut Komuni, lalu difoto, dan fotonya dikirim di Google Classroom yang Pak Sugio berikan linknya di bawah di kolom deskripsi. Yang kedua, mempraktekkan sikap-sikap liturgi yang benar sambil mengingat maknanya. Jadi bagaimana berlutut, bagaimana berjalan, bagaimana berdiri, dan seterusnya dipraktekkan di rumah. Sambil mengingat-ingat apa ya maknanya ya. Begitu ya.
Baik, mari kita akhiri kegiatan kita dengan doa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita ucapkan, Allah Bapa yang Maha Pengasih, terima kasih Engkau memberi kesempatan kepada kami untuk mendalami Ekaristi. Semoga pembelajaran kami hari ini semakin mendorong cinta kami kepada sakramen yang akan kami terima. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Dan mari kita akhiri kegiatan kita dengan menyanyikan puji syukur 422, Mari Datang Kepadaku. Salam sehat dan tetap semangat.